Presiden Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bahwa kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang, ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara media itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Ya kan, harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Ya kan, kalau perlu, karena dia sudah nyatakan bau-bau kolonial itu istana, lu pulang besok nggak usah tinggal lagi di Istana Merdeka. No, pasang tenda depan ini, Monas lu. Jokowi menerapkan kebijakan era upah murah yang membuat kelas menengah di Indonesia, para buruh, ya, baik buruh di berbagai sektor tekstil, garmen dan seterusnya, ini kemudian dengan upah yang naik di 2015 hanya 8% dan hari ini hanya naik sekitar 1% sampai 3%, membuat upah tidak berkualitas. Ketika upah tidak berkualitas, udah otomatis tidak bakal bisa upah tersebut bisa menyerap hasil-hasil produksi dari industri maupun jasa termasuk UKM. Siapa yang mau beli barang-barang seperti mie ayam, gado-gado, ya, nasi goreng kalau bukan para buruh. Nah, hari ini kelas menengah itu kemudian sudah punya tabungan. Yang ada tabungannya udah habis-habisan, yang ada hari ini masuk ke pinjol segala macam. Sederhana, itu karena upah tidak berkualitas, kawan-kawan. Karenanya sekali lagi kami kaum buruh akan siap bergerak mengingatkan Jokowi yang sudah salah langkah dan harus dihadiri sesuai dengan konstitusi ataupun terserah rakyat lah. Hidup buruh! Hidup! Terima kasih Presiden Aspek Indonesia. Saya ingin mengatakan dalam kesempatan ini bahwa pelanggaran konstitusi itu makin nyata dan kita dalam gerakan hari ini kembalikan kedaulatan rakyat dan menegakkan konstitusi, dan kita harus nyatakan Presiden Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bahwa kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang, ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara media itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Ya kan, harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Ya kan, kalau perlu, karena dia sudah nyatakan bau-bau kolonial itu istana, lu pulang besok nggak usah tinggal lagi di Istana Merdeka. No, pasang tenda depan ini, Monas lu. Ya kan, jangan sekali-sekali tidur. Kamu sama dengan menjilat dia dulu sendiri. Ini brengsek ini presiden ini. Silakan Pak Muslim. Ya. Baik, saya hanya menambahkan sedikit. Saya Muslim Arbi, mendukung gerakan perubahan dan mewakili Hizbullah. Pertama, mendukung gerakan hari ini, acara hari ini, yang Serudin dan teman-teman dari gerakan penegak konstitusi SPDR dan gerakan Merdeka. Saya melihat bahwa ini ada bahaya yang nyata. IKN itu bukan ibu kota negara, tetapi itu adalah istilah baru yang dicanangkan oleh Joko Widodo. Itu melegalkan bahwa Indonesia dia membuat negara baru. Sekali lagi, IKN itu bukan ibu kota negara. Kenapa? Kalau ibu kota negara harus minta pendapat rakyat. Ini kan tidak, ya kan? Kemudian anggaran pun camping-camping. Nah, sekarang ini IKN itu adalah satu simbol dari sombongan Joko Widodo sebagai raja. Jadi IKN itu adalah ibu kota kerajaan Nusantara, bukan ibu kota negara. Ya, jadi itu negara baru sekali lagi. Makanya saya tidak heran kalau kemudian istana negara, istana Bogor itu adalah simbol kolonialisme. Nah, begitu juga Luhut bilang. Dia bilang bahwa Jakarta feodal. Lo kalau bilang lu feodal, lu ngapain? Jangan sini pulang ke sana, ke batas sana. Jangan tinggal di sini. Jangan tinggal di sini. Sekali lagi begitu juga kalau bilang itu istana negara dan Bogor itu feodal. Jangan tinggal lagi. Pulang ke Solo. Nah, ini kan sama saya tentang rakyat. Pasang tenda depan Monas saja udah. Nah, jadi sekali lagi
bila perlu tinggal di got. Iya gitu. Nah, kalau dia lalu di got, ya kan gitu loh. Nah, Gorong. nah, jadi oleh sebab itu hari ini berarti Joko Widodo memaklumkan sebagai musuh rakyat, Iya. ya kan? Hari ini melanggar konstitusi terang-terangan, menindas dan menekan rakyat. Oleh sebab itu kita bangkit. Sesuai dengan arahan Pak Din Samsudin tadi bahwa sampai September besok, bagaimana cara rakyat datang ke Jakarta rame-rame untuk menegakkan usaha rakyat dan sekali lagi memperjuangkan kembali kepada konstitusi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, demikian ya. Penyampaian dari kami ini ada Bang Mahfud ya. Sekaligus dia adalah MC, mungkin dia nanti sekaligus closing ya. Oke, silakan bicara. Terserah bebas. Ini sejarahnya dari tadi, sejarahnya kenapa bisa sampai sini. Kenapa mungkin agak panjang. Saya berikan surat pemberitahuan untuk di DPR. Sampai tadi malam konfirmasi dan saya tetap ada di DPR. Informasi tetap di DPR. Tapi ketika pagi tadi, Bapak sudah sampai sana, ternyata harus dibongkar, pindah keliling dan ke sini. Teman-teman kita yang ada di aksi Palestina entah kemana karena memang terpecah-pecah ya. Menurut informasi karena memang di sepanjang jalan itu kan aparat banyak gitu. Untuk Anda semua, bapak-bapak yang ada di atas, kami tidak sedang melakukan makar. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi apa yang kami rasa, apa yang kami terima, dan apa yang kami pikir. Ketika anak-anak kami sekarang dihinakan oleh PP 28 2024 itu sangat menyakiti hati kami sebagai seorang ibu. Bagaimana alat kontrasepsi disediakan oleh penguasa, apakah kami tidak boleh protes? Satu. Yang kedua, ketika kemarin jilbab harus ditanggalkan ketika melakukan upacara dan pengukuhan proklamasi kemerdekaan di IKN. Apa itu juga bukan merupakan suatu penistaan? Dan kami para ibu yang akan marah saat itu. Walaupun pada waktunya upacara memang mengenakan jilbab, entah benar atau tidak. Yang jelas, jika tidak ada reaksi dari kami, maka itu akan terus berlanjut. Sekarang aksi kami dari GPKR, FPDR, dan G45 akan meminta kembalikan kedaulatan